Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Lulu Mahira Ramdhani dengan NIM C241900615. Kali ini aku akan menjelaskan mengenai konsep biologi perikanan. Biologi perikanan merupakan suatu studi mengenai ikan sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan atau dipanen oleh manusia. Biologi perikanan dibagi ke dalam dua cabang, ada natural history dan juga dinamika populasi. Natural history merupakan ilmu yang mempelajari mengenai pengetahuan alam ikan yang mencakup bagaimana sejarah, daur hidup, makanan, dan juga perkembangan populasi. Sedangkan dinamika populasi merupakan ilmu yang mempelajari mengenai dinamika populasi ikan, mencakup pertumbuhan, mortalitas, rekrutmen, stok, dan lain sebagainya. Aspek-aspek dalam mempelajari biologi perikanan terdiri dari pertumbuhan, reproduksi, dan juga analisis makanan pada ikan. Dengan kita mempelajari konsep biologi perikanan, maka kita dapat mengetahui waktu yang tepat untuk melakukan penangkapan pada ikan, daerah penangkapan ikan, mengetahui jumlah stok ikan yang ada di perairan, serta kita pun dapat mengetahui berapa jumlah ikan yang harus kita tangkap. Pertumbuhan merupakan perubahan dimensi, baik perubahan panjang, bobot, volume, jumlah, dan juga ukuran per satuan waktu, baik pada tingkat individu, komunitas, maupun pada tingkat populasi. Perubahan dimensi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya ukuran makanan, jumlah ikan, jenis makanan, faktor lingkungan, dan juga kondisi ikan. Pertumbuhan pada ikan dikelompokkan menjadi dua, ada pertumbuhan mutlak dan juga pertumbuhan nisbi. Pertumbuhan mutlak merupakan ukuran rata-rata ikan pada waktu tertentu, seperti halnya panjang rata-rata ikan dalam satu periode. Sedangkan pertumbuhan nisbi merupakan perubahan panjang atau bobot yang dicapai oleh ikan dalam satu periode yang dihubungkan dengan periode sebelumnya. Manfaat mempelajari atau mengetahui pertumbuhan pada ikan berguna untuk mengetahui jenis ikan, memacu produksi, menjaga ketersediaan stok di perairan, mengatur kegiatan penangkapan, serta untuk melakukan usaha keberlangsungan di bidang perikanan. Model analisis yang digunakan dalam melakukan analisis pertumbuhan panjang merupakan model Ford-Batalan-V plot. Batalan-V ini mengembangkan model untuk mengetahui laju pertumbuhan panjang pada ikan. Secara khusus, data yang digunakan dalam melakukan analisis ini ialah nilai tengah dari kelompok ukuran panjang yang sedang diukur. Analisis pertumbuhan berat pada ikan perhitungannya hampir sama, yaitu dengan menggunakan model pendekatan pada pertumbuhan panjang. Tetapi sebaiknya ketika melakukan analisis pertumbuhan berat menggunakan ikan yang belum mengalami pemijahan secara rutin karena akan menghasilkan berat yang berbeda. Faktor kondisi didefinisikan sebagai kemontokan pada ikan yang didasarkan pada angka-angka berdasarkan pada data panjang dan bobot. Faktor kondisi pada ikan dipengaruhi oleh indeks penting relatif makanan. Dan jika pada ikan betina, maka nilai dari faktor kondisi ini ditentukan oleh indeks kematangan gonad. Tingkat kematangan gonad merupakan tahap perkembangan gonad sebelum dan sesudah ikan mengalami pemijahan. Tingkat kematangan gonad dan indeks kematangan gonad merupakan salah satu indikator terpenting dalam konsep biologi perikanan. Informasi ini berguna untuk mengetahui kapan perkembangan gonad masak dan juga stok di perairan, musim pemijahan, ukuran pemijahan, dan lama pemijahan dalam satu siklus.
Penentuan tingkat kematangan gonad pada ikan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara morfologis dan juga secara histologis. Pengamatan gonad secara morfologis ialah pengamatan yang dilakukan secara visual atau dengan menggunakan mata telanjang. Biasanya pengamatan ini terjadi pada ikan yang memiliki gonad yang ukurannya lebih besar. Nah, kelebihan dari pengamatan ini tuh waktunya relatif cepat dan juga praktis jika dilakukan di lapangan, tetapi hasilnya kurang teliti. Sedangkan pengamatan secara histologis merupakan pengamatan yang dilakukan terhadap perkembangan gonad pada saat fase sel gonad tersebut. Nah, pengamatan ini tuh membutuhkan waktu yang lebih lama dan juga kurang praktis, tetapi hasilnya akan lebih teliti. Tingkat kematangan gonad pada ikan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal seperti halnya perbedaan spesies, ukuran, jenis, dan juga kondisi fisiologis dari individu. Sedangkan faktor eksternal ialah faktor yang berhubungan dengan lingkungan, seperti halnya suhu, arus, makanan, serta kualitas dari lingkungan perairan tersebut. Fekunditas ialah jumlah telur masak sebelum dikeluarkan pada saat ikan memijah, dinamakan juga dengan fekunditas mutlak. Fekunditas nisbi merupakan rata-rata atau jumlah telur per satuan panjang atau bobot. Sedangkan fekunditas total ialah total secara keseluruhan telur yang telah masak selama satu periode, baik itu sebelum memijah maupun setelah memijah. Diameter telur adalah garis tengah atau panjang dari telur dengan menggunakan mikrometer berskala yang sudah ditera. Fekunditas dan diameter telur diamati berasal dari ikan yang sudah mencapai perkembangan matang gonad. Pertumbuhan fekunditas pada ikan itu sangat berkaitan erat dengan kondisi lingkungannya, karena lingkungan dapat mempengaruhi perubahan panjang dan juga bobot pada jenis ikan. Makanan penting untuk pertumbuhan karena makanan berfungsi untuk menunjang pertumbuhan sel suatu organisme. Makanan merupakan organisme, bahan, atau zat yang dimanfaatkan oleh ikan untuk menunjang kehidupan dan juga pertumbuhan pada ikan. Feeding habit atau kebiasaan makan ikan merupakan saat-saat ikan mengambil dan mencari makan, sedangkan saat-saat ikan memanfaatkan makanan selama 24 jam dinamakan dengan feeding periodicity. Tipe-tipe makanan yang utama dikonsumsi oleh ikan ialah plankton, nekton, detritus, dan juga bentos. Berdasarkan jenis kelompok atau makanannya, ikan tersebut digolongkan ke dalam 3 jenis. Ada ikan karnivor, omnivor, dan juga herbivor. Dengan kita mengetahui kebiasaan atau tabiat makan ikan, maka kita dapat mengetahui kualitas dan juga kuantitas dari makanan ikan yang dikonsumsinya, sehingga kita dapat mengetahui nilai gizi alamiah dari ikan. Di samping itu, kita dapat melihat tingkat ekologis dalam trophic level. Tingkat makanan pada ikan dikelompokkan menjadi 4 jenis. Ada makanan utama, ada makanan pelengkap, ada makanan tambahan, dan juga ada makanan pengganti. Makanan pengganti ini jenisnya sangat bervariasi. Ia dikonsumsi ketika makanan utama tidak tersedia pada kondisi perairan tersebut. Sekian pemaparan mengenai konsep biologi perikanan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.